Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan dari Prodi PBI STKIP Bina Mutiara Kampus 2 Surade. Dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas Bapak Gilang Mas Ramadan MPD dengan mata kuliah Landasan Pendidikan. Berdirinya saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 dengan anggota bisa Anda lihat di samping saya. Untuk yang selanjutnya, lanjut saja ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Dona Siti Nur Cahyani. Kepada Teh Dona, saya persilahkan. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama adalah pembiasaan membaca Asmaul Husna. Pembiasaan membaca Asmaul Husna bagi peserta didik dijadikan sebagai media untuk membentuk budi pekerti peserta didik agar peserta didik menjadi lebih baik. Pembiasaan ini juga dijadikan sebagai media pembentukan karakter peserta didik. Peserta didik diajak untuk melafalkan dan menghayati Asmaul Husna yang kemudian akan terbawa pada diri peserta didik dalam kehidupan sekolah. Dengan budaya pembiasaan membaca Asmaul Husna ini dapat menumbuhkan karakter peserta didik lebih baik. Di samping itu, membuat hati peserta didik dihiasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, berperilaku dan berbudi pekerti yang luhur, baik di dalam lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Kemudian materi yang kedua adalah pembiasaan membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Dalam mengawali aktivitas belajar mengajar di kelas, doa merupakan sebuah aktivitas utama dan pertama yang harus dibiasakan oleh guru, terlebih lagi pada setiap mahasiswi, baik yang beragama Islam maupun yang non-Islam. Selain doa sebelum belajar, doa setelah belajar juga tak kalah pentingnya dipanjatkan dalam mengungkapkan puji syukur kehadirat Allah, sekaligus memohon keberkahan atas segala aktivitas belajar oleh guru maupun peserta didik, serta memohon dianugerahi oleh Allah pemahaman pada semua pelajaran yang telah diterima siswa-siswi dari pagi hari hingga siang hari atau waktu menjelang pulang. Terima kasih kepada Teh Dona yang telah menyampaikan materinya. Berlanjut ke pemateri yang kedua, yaitu Teh Yuli Juliani. Kepada Teh Yuli, saya persilahkan. Rincian kegiatannya yaitu pembacaan Asmaul Husna dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kemudian dilaksanakan setiap awal pembelajaran dan setelah pembelajaran selesai, sesudah membaca doa. Kemudian kegiatan pembacaan doa sebelum belajar dan sesudah belajar dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Kemudian dilaksanakan sebelum melakukan pembelajaran dan sesudah belajar. Apabila ada siswa ataupun seorang pelajar yang non-Islam, maka untuk pembacaan Asmaul Husna hanya mendengarkan saja, tidak mengikuti membaca Asmaul Husna. Untuk berdoa sebelum belajar dan sesudah pembelajaran, bagi yang non-Islam bisa mengikuti berdoa. Jadi kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Terima kasih kepada Teh Yuli yang telah menyampaikan materinya. Untuk yang selanjutnya yaitu ke pemateri yang ketiga, yaitu kepada Teh Sipa Nurgisni. Saya persilahkan. Selanjutnya yaitu hikmah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Anak hendaknya mendapat pendidikan agama sejak dini. Hal tersebut bisa dimulai dari tindak yang dianggap sepele, seperti mengajarkan berdoa sebelum melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya, mengajarkan membaca doa belajar sebelum memulai untuk mencari pengetahuan baru. Seperti diketahui, seseorang hendaknya memenuhi lisannya dengan doa dan zikir ketika akan menuntut ilmu. Hikmah membaca doa sebelum belajar diantaranya yaitu ilmu menjadi berkah, dimudahkan dalam belajar. Yang ketiga, mendapat pahala. Yang selanjutnya yaitu siswa harus budayakan Asmaul Husna sebelum belajar. Umat Islam sangat bersyukur dengan
sempurnanya agama Islam yang lengkap memberikan bimbingan dan petunjuk kepada umatnya, sampai kepada hal-hal yang sangat kecil sekalipun, termasuk dalam hal bagaimana mengenalkan bacaan Asmaul Husna sebelum belajar dimulai. Membaca Asmaul Husna melambangkan dan memperlihatkan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca Asmaul Husna, kita akan mendapatkan manfaat yang berkah, senantiasa mendapatkan kebaikan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan Asmaul Husna tersebut harus membudaya sejak dini dan tidak digunakan hanya sebatas pada akan pembukaan dalam awal belajar, tapi juga dalam setiap aktivitas sehari-hari. Asmaul Husna harus dibiasakan peserta didik menjadi sebuah budaya dalam kehidupan oleh pendidik, sesama teman, dan kepada siapapun sesama orang Islam. Kami berharap peserta didik dan semua warga madrasah dapat membudayakan Asmaul Husna kapan saja dan di mana saja, agar siapapun yang menginginkan hari-harinya dipenuhi kebesaran, keberkatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan Asmaul Husna bukan sekedar bacaan, tetapi memberikan kita pemahaman betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Teh Sipa Nurgisni yang telah menyampaikan materinya secara jelas. Untuk yang pemateri yang terakhir yaitu Teh Rahma Awalia Jahra. Kepada Teh Rahma, saya persilahkan. Yaitu manfaat membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Membaca doa sebelum dan sesudah belajar juga akan melatih diri kalian supaya menjadi diri yang lebih sabar serta disiplin. Sabar dalam artian kalian mau menghadapi ilmu yang sulit untuk dicerna oleh diri sendiri. Manfaat yang didapat ketika membaca doa sebelum dan sesudah belajar, merasa lebih percaya diri dan ikhlas. Ketika seseorang yang sedang mencari ilmu selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar, ia akan merasa lebih percaya diri, karena dengan berdoa dia sudah memasrahkan segala apa yang telah ia cari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas dengan apa yang akan diperoleh dari hasil belajarnya. Manusia hanya perlu berikhtiar dengan cara berusaha dan berdoa. Begitu pula dengan orang yang sedang mencari ilmu. Ikhtiarnya seorang yang mencari ilmu adalah dengan belajar, dengan rajin dan bersungguh-sungguh dengan diiringi doa, dan menanamkan dalam hati bahwa keberhasilan dalam mencari ilmu semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat sebelum dan sesudah belajar diantaranya yaitu: yang pertama, terhindar dari segala masalah dan rintangan. Yang kedua, memiliki tujuan yang jelas. Yang ketiga, mendapat jawaban yang tepat. Yang keempat, dapat bermanfaat di kehidupan dunia dan akhirat. Yang kelima, untuk melatih kesabaran. Manfaat membaca Asmaul Husna sebelum belajar. Sebagai seorang muslim, pasti kita telah mengetahui tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah 99 nama yang dimiliki Allah. Nama-nama inilah yang melambangkan dan memperlihatkan betapa besarnya kekuasaan Allah. Hanya Allah lah tempat hambanya meminta dan tiada Tuhan selain Allah. Asmaul Husna agar kita mengetahui dan paham akan kekuasaan Allah. Ada banyak keajaiban dan keistimewaan dalam Asmaul Husna. Manfaat Asmaul Husna diantaranya: yang pertama, membuka pintu rezeki. Yang kedua, menyembuhkan penyakit. Yang ketiga, mendapat keselamatan. Yang keempat, mendapat ampunan. Yang kelima, memperoleh kemudahan. Yang keenam, menumbuhkan rasa percaya diri. Yang ketujuh, mencerdaskan anak. Yang kedelapan, terhindar dari sifat lupa. Dan kesembilan, mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkuat persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, memperkuat keimanan. Terima kasih kepada Teh Rahma yang telah menyampaikan materi yang terakhir. Itulah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3 tentang program pembiasaan atau budaya pembentukan karakter siswa. Itulah beberapa program yang akan kami laksanakan ketika kami menjadi seorang guru di sekolah menengah atas atau di sekolah menengah pertama. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami rencanakan bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.